Oke teman-teman, Piala Dunia Qatar sebentar lagi digelar. Nah, buat kamu yang punya PS3 baik pribadi maupun rental yang pengen merubah tampilannya menjadi tema Qatar, kalian bisa pesan ke Mas Dadang Julian ya. Nomor WA-nya akan saya tulis di sini. Nah, silakan pesan aja. Barangkali kepingin tema di PES kamu, di PS3 kamu itu berubah menjadi tema Piala Dunia Qatar, seperti gambar yang kamu lihat di belakang saya ini. Seperti inilah kira-kira temanya ya. Nah, kalau kamu pengen seperti itu tema PES di PS3 kamu, baik gembok patch maupun beatbox, kamu silahkan pesan sekali lagi ke Mas Dadang Julian di nomor WA yang tertera di sini ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cakkus PS Channel dan salam rental. Cakkus seneng banget ya ngelihat postingan teman-teman di grup komunitas PES 18, dimana Cakkus jadi adminnya, dan disitu postingannya tentang rental rame banget di mana-mana ya. Baik nama yang mungkin pernah kita kenal ataupun kita belum pernah kenal sama sekali. Ternyata banyak postingan di situ rentalnya, ada yang mewah, ada yang sederhana, ada yang medium, macam-macam ya. Jadi kondisi rental lagi rame banget ya. Oke, topik yang ingin aku bahas di Jumat siang hari ini adalah tentang sampai kapan kita jadi karyawan ya. Jadi ngelihat rental yang rame itu pastikan ada ownernya. Dan apakah mereka langsung punya rental, ataukah mereka pernah bekerja, ataukah mereka pernah menjadi karyawan? Itu yang kita nggak tahu ya. Tapi kita raba-raba aja ya. Kita analisa aja ya, bahwa untuk menjadi sesuatu, kita itu harus dari bawah. Untuk menjadi seorang direktur, menjadi seorang jenderal, menjadi seorang pengusaha sukses, pasti mulainya dari bawah, kebanyakan ya. Jadi dari nol, jadi sales keliling sampai akhirnya menjadi distributor, seperti itu. Lalu menjadi karyawan, kemudian menjadi bos. Nah, dan banyak lagi yang lainnya ya. Dari supir kemudian menjadi pengusaha. Lu kok bisa? Begini ya. Jadi mungkin ada di antara kamu yang sekarang masih menjadi karyawan, entah itu karyawan toko PS, atau toko macam-macam, atau karyawan pabrik, atau karyawan apapun, sales girl, salesman. Pasti kamu punya angan-angan, punya apa ya, pemikiran ya, sampai kapan gitu aku menjadi sales girl. Aku nggak mungkin selamanya cantik, mungkin cantikku 5 tahun ini aja, habis itu kedepannya lagi udah nggak cantik lagi. Maka aku manfaatin kecantikanku, kemolekanku sekarang untuk menjadi sales girl, untuk menarik konsumen supaya beli kendaraan, misalnya beli produk yang aku pasarkan, supaya bosnya seneng. Tapi habis itu ada sales girl baru yang lebih cantik lagi. Kamu mungkin udah nikah atau udah berkeluarga, maka kamu harus resign, harus berhenti. Sama juga dengan mungkin kita yang awalnya kerja di pabrik atau karyawan toko ya, atau toko PS, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya buat belajar. Jadi ada saatnya ketika kamu sekarang menjadi karyawan, kamu berpikir, sampai kapan aku jadi karyawan? Kamu mulai belajar mungkin nyervis setiknya, cara menjualnya, cara upgrade softwarenya, cara install gamenya, semuanya kamu pelajari di situ. Mungkin butuh waktu 1, 2, 3, 4 tahun. Setelah kamu menguasai jalannya, kamu mulai berpikir, kayaknya aku sekarang bisa berdiri sendiri untuk membuat toko PS sendiri atau servis sendiri. Kamu mulai mandiri, pelan-pelan kamu melepaskan diri, bahwa kamu saatnya menjadi bos, bukan lagi menjadi karyawan. Bisa seperti itu? Bisa. Yang bisa loh ya. Ada juga yang bisa, ada yang nggak bisa. Misalnya kita kerja di pabrik, pengen punya pabrik ya, itu tinggi banget ya, meskipun mungkin itu kayaknya sulit. Tapi seenggak-enggaknya kita bukan mimpi untuk mempunyai pabrik, tapi bagaimana kita berdiri sendiri, menjadi seorang entrepreneur, berdiri sendiri, punya usaha sendiri, merdeka sendiri ya. Kalau mungkin kita pengen punya pabrik kayaknya terlalu tinggi, meskipun angan-angan itu boleh-boleh saja ya. Cita-cita itu boleh-boleh saja, tapi seenggak-enggaknya kita nggak selamanya juga di pabrik. Kita pasti berhenti, kita pasti memikirkan apa kita ketika dipecat atau kita berhenti, apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Itu yang perlu kita pikirkan ya.
Apakah Cak Kus pernah menjadi karyawan? Pernah. Bertahun-tahun juga pernah jadi karyawan. Jadi bagaimana menjadi seorang karyawan itu benar-benar kita nikmati ya. Kita pelajari bahwa dari situlah awal kita mendapatkan gaji, mendapatkan kita bisa beli HP, bisa beli macam-macam itu dari kerja jadi karyawan. Meskipun resikonya kalau kita jadi karyawan ya ada aja kesalahan itu yang nggak sesuai dengan bos, dimarahi, dikasih nasihat, dikasih arahan, macam-macam gitu ya. Ada aja, dan kita itu memang harus betah di situ. Nah, di situ kan gaji bulanan gitu ya. Jadi ada teman yang sudah berkeluarga, Cak Kus belum berkeluarga. Jadi ketika habis gajian itu aku ngelihat temanku itu udah bagi-bagi duit. Apa bagi-bagi duit itu? Nyaur hutang, bayar hutang ke teman-temannya yang lain gitu ya. Aku waktu itu masih lumayan baru. Jadi habis gajian ini utang yang kemarin bayar gitu. Terus aku berpikir, oh jadi begini ya. Jadi habis gajian bayar utang-utang lagi. Terus dari gajian itu kita bisa hidup, buat kehidupan kita mungkin 2 minggu. Habis itu kita ngutang lagi. Lalu aku berpikir, kayaknya nggak bisa selamanya kita jadi karyawan seperti ini. Harus ada peningkatan gitu. Harus ada sesuatu yang aku lakukan supaya nggak bisa seperti itu gitu ya. Apa gitu ya. Itu baru pemikiran ya. Tapi yang pasti itu harus ada kalau bisa. Meskipun nggak semua orang bisa ya untuk memikirkan bagaimana melakukan usaha. Aku bisanya ya kerja, aku punyanya ya tenaga gitu ya. Nggak bakat di penjualan, nggak bakat di wira swasta. Ada ya wis, kerja aja dulu. Bagaimana kerjamu itu bertahan ya, begitu. Tapi jika kamu sekarang mungkin masih muda, belum nikah, usia 23, 24 gitu ya. Tapi ketika kamu menikah, apakah kamu akan terus bekerja di situ? Itu kamu pikirin gitu ya. Apakah aku terus bekerja seperti ini? Asah kemampuanmu ya. Kalau kamu bekerja di toko PS, ya asah kemampuanmu. Karena apa? Orang bisa lebih hebat itu kalau sudah menguasai, melepaskan diri dan berdiri sendiri. Itu bisa lebih hebat. Contoh, kita ikut ke perusahaan las, kita kerja ikut ngelas, ikut buat pagar, ikut buat ini, mungkin butuh waktu 5-10 tahun kita ikut orang. Atau kita di bengkel, misalnya bengkel mobil, kita kerja di sana 5-10 tahun sampai kita benar-benar pintar dan berani melepaskan diri. Aku sekarang menguasai ilmu perbengkelan, nyervis mobil, nyervis sepeda. Aku keluar berdiri sendiri, mendirikan bengkel sendiri. Nah, itu maksud Cak Kus. Jadi bisa berdikari sendiri. Begitupun kamu yang di rental PlayStation, kamu kerja di toko PS, di rental PS, kamu juga harus ancang-ancang gitu, punya ancang-ancang gitu ya. Masa ya aku karyawan terus ya. Aku ya sekali-sekali pengen koyo jeraganku kayak bosku ini ya, punya rentalan, begini. Kamu pelajari aja bagaimana ngerental PS3 itu, ngerental PS4 ya. Kamu pelajari di rentalan itu bagaimana cara kerjanya, begini sampai kamu cukup pandai, cukup pinter, lalu kamu mendirikan rental sendiri. Kamu berdiri sendiri, sudah tahu, oh cara pesan gamenya ke sini, oh cara beli setiknya ke sini, beli PS-nya ke sini, kamu udah ngerti semua. Alkisah, ada seorang juragan kapuk, tahu juragan kapuk ya? Jadi juragan kapuk itu pohon kapuk itu yang dulu dibuat kasur itu ya, dibuat kasur di kamar tidur itu ya. Nah, Alkisah ini juragan kasurnya ini suka kirim kapuk ke Bali, ke pulau-pulau kemana, dan emang kaya gitu ya. Lalu sebagai kernet dan sebagai sopir, kita kan yang menjalankan rute pengiriman kapuk itu ya. Kita ngirim ke Bali, kirim kemana, dan suatu hari stok habis. Dari juragan itu habis. Tapi sebagai supir, sebagai kernet, kita mikir, si orang ini mikir sebagai kernet seperti, oh aku tahu kalau bisnis kapuk ini ngirim barang ini, oh ke sini, duitnya begini. Dipelajari sama dia. Ketika juragannya kehabisan stok kapuk, maka dia mengusahakan sendiri si supir sama kernet ini. Oke Pak, saya ada stok. Dia nyari sendiri, order sendiri, ngumpulin, dikirim sendiri ke Bali, kemana. Lalu dia mendapatkan banyak pelanggan. Karena apa? Karena dia sendiri yang terjun ke lapangan. Jadi dia tahu medannya kayak gimana. Lalu berubahlah nasib si supir sama kernet ini. Berubahnya dia menjadi supplier kapuk. Dia meninggalkan kerjaan lamanya
ke Juragan Kapuk itu, dia berdiri sendiri, mendirikan sendiri, pelanggannya di sana dikirimi sendiri sama dia. Dan yang kaya akhirnya sih karena sama sopir ini jadi kaya raya. Begitu. Kisah juga di Bali itu si pengusaha kue ya, di Bali itu juga begitu. Dia dulu kerja ikut orang di batik, di apa namanya, baju-baju konveksi ya. Kemudian dia setelah menguasai ilmu konveksi, dia mendirikan konveksi sendiri, dan akhirnya konveksinya juga sama besar di Bali itu ya. Itu jadi kita ketika kerja, kita pelajari ya, di tempat kerja itu pelajari buat sangu, supaya kita bisa berdikari sendiri, bisa mengusahakan sendiri, karena kita pasti akan tergusur dengan karyawan-karyawan muda yang lain yang juga ingin bekerja. Kita kasih kesempatan, kita yang sudah mulai menua, kita bisa punya usaha sendiri, begitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan topik ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat Cak Gus ya. Jadi ini pengalaman hidup juga ketika menjadi karyawan ya. Kamu benar-benar harus giat bekerja, benar-benar jadi karyawan yang membanggakan bosmu. Kalau kamu kerja, kamu digaji, dan jangan lupa gaji dari hasil kerjamu itu misalnya 2 juta lah. Kamu kerja di toko PS, kamu digaji 2 juta gitu, maka sisihkan 2 juta sebisa mungkin ya. Sisihkan, kamu celengi atau kayak gimana. Kemudian kamu coba punya ancang-ancang dalam 2, 3, 4 tahun ke depan kamu bisa mendirikan toko sendiri, mendirikan tempat rental sendiri, seperti itu ya. Jadi harus punya rencana ke depan itu apa, dan nggak selamanya juga kita akan jadi karyawan, nggak bisa ya. Jadi ada masanya nanti ada karyawan baru masuk dan kita lengser pamit, Pak Bos, mohon maaf, mungkin sepertinya saatnya sekarang saya mengundurkan diri jadi karyawan toko Anda, begitu ya. Karena saya sudah berkeluarga, saya punya anak, saya pengen kerja sendiri, saya pengen mandiri di rumah, seperti itu ya. Jadi harus berani. Bekal ilmu sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal kita coba bahwa kita dulu kerja itu sudah bisa ini, akhirnya kita berdiri sendiri. Harus seperti itu ya. Jadi nggak selamanya kita kerja jadi karyawan, kita harus jadi bos. Bos itu apa? Bos itu nggak harus besar, nggak harus mewah, nggak harus punya segalanya. Bos itu artinya kita berdiri sendiri, kita punya usaha sendiri, kita jalankan sendiri ya. Istilahnya entrepreneur lah. Kita mengupayakan bahwa kita bisa hidup sendiri. Tapi apa? Perjalanan itu memang butuh. Jadi karyawan itu memang perlu. Orang aja untuk pintar harus sekolah dulu. Jadi melalui proses. Kamu jadi bos pun harus melalui proses. Untuk menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi gubernur, menjadi presiden, semuanya berproses. Ya, proses dari bawah ke atas. Begitupun dengan bos, menjadi bos harus berproses dulu, menjadi karyawan yang kecil, ikut juragan, malah punya pemikiran suatu saat aku harus menjadi seperti juragan. Oke teman-teman, jadi siang ini hari Jumat siang ya, sambil nungguin rental, Cak Gus bikin konten ya. Dan ada topik yang memang sangat mengganggu Cak Gus, dimana tentang rental PS yang rame banget gitu ya. Jadi apakah mereka itu memang langsung kerja rental atau awalnya pernah kerja yang lain. Nah, kalau kerja yang lain otomatis kan kita menjadi seorang karyawan. Nah, banyak teman-teman juga ada kisah di mana teman kita berawal dari karyawan pabrik itu gajinya besar. Kalau UMR misalnya 4 juta, itu memutuskan diri untuk rehat, untuk pensiun dari kerjanya dan memilih ngerental PS. Itu sebuah pilihan yang berat ya, karena orang memandang kalau kerja di pabrik itu kan enak, tiap bulan gajian, terus juga untuk mendapatkan jodoh lebih mudah kalau kerja di pabrik itu. Ditanya sama calon mertua, kerja di mana dek, kerja di mana nak, kerja di sini bu, gajinya berapa, 4 juta, ya wes kamu nikah sama anakku, gampang, lebih mudah, lebih cepat ACC-nya. Tapi kalau kita berwirausaha, bukannya meremehkan ya, bukannya apa, pandangan orang tua kadang beda gitu loh. Kerjanya apa dek? Saya ngerental PS bu. Halah, mungkin ada sedikit ketidakterimaan sekejap mungkin ya, mungkin. Tapi nggak semua orang tua, nggak juga, tapi mungkin ada.
Mungkin ada begitu ya. Jadi gak semudah mereka yang pegawai negeri atau pegawai pabrik atau pegawai apapun itu lebih cepat ACC-nya, karena memang dia memikirkan anaknya untuk masa depannya gitu ya. Ya nggak salah orang tua. Tapi kalau si perempuan atau si ceweknya memang kekeh sumekeh kuat mempertahankan si laki-laki bahwa suatu saat laki-lakinya itu bisa bertanggung jawab, bisa menghidupi dia, bisa menghidupi keluarganya, bisa membahagiakannya, orangnya baik, terus insya Allah bisa mencukupinya, dia yakin jalan sama suaminya itu ya jalan aja gitu loh. Tapi kalau lebih ke materi, nah itu biasanya yang membuat rumah tangga nggak begitu langgeng ya. Kalau orientasinya sudah materi gitu, nanti banyak hal yang terjadi gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi sebuah keputusan harus kalian pikirkan. Cak Kus ngomong siang hari ini buat yang masih muda, yang masih mencari pekerjaan. Biasanya kalau masih muda, masih lulus SMA atau SMK, itu kan yang nggak kuliah ya, yang sudah mencari pengalaman kerja kemanapun, kerja apapun ya, entah di proyek, entah di pabrik, entah dimanapun gitu ya. Itu mari mulai berpikir bahwa kayaknya nggak selamanya aku akan kerja seperti ini, aku harus ada perubahan-perubahan gitu ya. Kalau emang nggak punya pekerjaan, lakukan. Aku emang nggak punya pekerjaan, harus kerja apa lagi ya, sudah ikut proyek. Tapi kalau misalnya yang kerja di toko atau toko rental atau toko apa, pelajari, kerja apapun dipelajari. Kerja di bangunan dipelajari, bagaimana membangun rumah, membangun gedung, bagaimana perhitungannya gimana, bahannya gimana, kamu pelajari. Suatu saat kamu bisa menjadi mandor. Bisa menjadi pemegang proyek seperti itu, bisa. Semuanya bisa. Asal kamu memang belajar bertahap, berpikir bahwa aku harus belajar. Nah, yang kerja di rentalan juga begitu ya, yang di toko las, di pengelasan, di apapun kamu sekarang belajar mengelas. Nanti suatu saat kamu akan memborong proyek tentang pengelasan, memborong loh ya. Jadi bukan sebagai pekerja lagi, tapi kamu basicnya sudah bisa, ngelas itu begini. Jadi ketika kamu nanti bisa punya proyek dan punya karyawan, kamu bisa ngajari mereka ngelas itu begini, karena kamu punya pengalaman, punya jam terbang. Jadi buat kalian yang sekarang masih kerja dimanapun juga, kerja di toko PS, di rental PS ya, sabar kalian, kerja aja, ikhlaskan diri kalian, mengabdilah untuk bekerja, tapi juga punya pemikiran suatu saat aku harus punya rental PS sendiri, punya toko PS sendiri, begitu ya. Ini untuk kemajuan kita. Aku rasa itu yang perlu dipikirkan, karena dunia ini berputar, beregulasi ya, nggak bisa kita bertahan di situ terus. Suatu saat kita akan tergusur sama yang muda. Kita harus up, kita mulai menua, kita harus punya usaha sendiri seperti itu. Pemain bola aja juga harus memikirkan itu, bahwa ketika muda dia hebat, dia punya kecepatan, dia punya power, punya segalanya, kehebatan, sehingga mendapatkan beberapa Ballon d'Or. Tapi ketika sekarang menua, dia nggak menyadari kalau sudah mulai menua, kehebatannya mulai hilang, bahwa dia harus memikirkan bahwa aku nggak bisa lagi menjadi pemain hebat, aku harus menjadi pelatih, menjadi direktur olahraga, menjadi pengamat sepak bola atau apa. Itu yang harus dilakukan seperti Cristiano Ronaldo. Jadi memang usia itu nggak bisa dibantah ya. Mau jadi pemain hebat terus juga nggak bisa. Mau pindah mencari klub yang sekarang berlaga di Liga Champion, ya pemain-pemain nggak terima gitu loh. Kamu mau enaknya aja gitu ya, mau bikin cetak gol aja, mau jadi peraih Ballon d'Or lagi. Sedangkan kita winger, kita gelandang, kita yang kerja keras mensuplai bola sehingga dia menjabatkan Ballon d'Or. Seperti halnya di Madrid dulu, Ronaldo mendapatkan suplai dari Benzema merelakan dirinya menjadi pelayan Ronaldo, dan Ronaldo terus menjadikan Ballon d'Or. Tapi Benzema ikhlas, gak popo kamu meraih Ballon d'Or, kamu tak kasih umpan terus, tak enak no terus, seperti itu. Dan sekarang Ronaldo udah nggak ada di situ, Benzema mendapatkan Ballon d'Or di saat usianya juga sudah mulai tua gitu ya. Jadi seperti itu, harus menyadari ya. Jadi harus menurunkan ego Cristiano Ronaldo. Mohon maaf buat fans Cristiano Ronaldo ya. Kemarin atau tadi malam sudah mencetak gol, ayo ya, gol di saat-saat terakhir ya. Jadi dia masih ingin menunjukkan dirinya bahwa dia masih bisa untuk bersaing ya. Yang jelas kalau pendapat Cak Kus tentang Cristiano ini harus menurunkan egonya, bahwa usia memang sudah agak tua gitu.
Jadi harus menyadari bahwa main di klub manapun, yang penting ikhlas main aja, nggak usah berburu atau terlalu berlebihan, terlalu tinggi seperti dulu. Sudah nggak bisa ya, istilahnya kalah sama yang muda gitu loh. Yang muda lebih energik, lebih kuat, lebih bisa meraih mimpi-mimpinya ke depan lagi. Sedangkan kita yang sudah mulai tua harus memikirkan bahwa usiaku ini sudah 37 tahun, memainkan bola aja udah nggak sekuat dulu lagi. Maka berpikir bagaimana aku pensiun di mana, apakah aku nanti menjadi pelatih, seperti itu. Merendah, dicadangkan pun nggak apa-apa gitu. Justru orang akan respect, oh iya emang usianya sudah segini gitu ya. Jadi nggak seperti didewakan gitu, nggak seperti itu juga ya. Jadi mohon maaf buat fans Cristiano dirasani sama Cak Gus ini. Memang nggak bisa ya. Jadi kayak kita juga kerja pengen kuat terus juga nggak bisa. Suatu saat kita akan lemah, kita nggak sekuat dulu lagi, kita nggak bisa kerja keras pakai tenaga lagi. Maka kita ketika masih kuat, kita akan bekerja, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, lalu kita memikirkan bagaimana kita punya usaha sehingga kerja kita nggak seberat itu lagi. Karena kita semakin hari semakin nggak akan kuat seperti dulu lagi gitu ya. Ini karena apa? Karena faktor usia. Kita kerja keras apapun lagi, kita nggak akan bisa. Suatu saat kita akan mengalami penurunan fisik. Kita akan harus mempunyai kerja yang sesuai dengan fisik kita gitu ya. Kayak Cakus dulu ngerental 24 jam, sekarang enggak, jam 11 malam tutup. Jadi pengen hidup normal, pengen menghemat stamina, menghemat tenaga, dan pengen seperti orang lain ada jadwal waktu tidur ya. Tapi jika kalian ngerental masih 24 jam ya nggak masalah juga, semua terserah kalian ya. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa Cakus kasih untuk edisi kali ini, tentang apakah kita akan selamanya jadi karyawan, bagaimana kita supaya bisa menjadi bos. Nah kurang lebih seperti itu, cukup singkat aja. Kalian bisa layangkan pertanyaan atau komen atau argumen atau pendapat, silahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton Cak Gus Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Ya, kita keluar dulu. Kita lihat suasana rental yang masih belum buyar teman-teman ya. Iya, ini. Oke.